Halo, selamat pagi semua. Jumpa kembali dengan saya Tolib di Staf LPK Cahyamu, yaitu channel yang membahas tentang majikan, yayasan, asisten rumah tangga, perawat lansia, dan baby sister. Hari ini saya akan membagikan beberapa tips atau cara supaya kita bisa bekerja dengan sukses lewat yayasan, gitu kan? Karena kita kalau bekerja jadi pembantu atau baby sister itu ada beberapa cara. Ada Anda langsung seperti di video saya yang lain ada yang Anda langsung cari sendiri ke majikan. Nah, itu rada susah tapi masih bisa. Terus yang lewat penyalur perorangan itu juga bisa. Terus yang cara yang akan saya bagikan adalah cara sukses lewat yayasan. Jadi ini lewat yayasan ya. Baik, ini yayasan baik yayasan dimanapun gitu kan, termasuk juga di kantor kita. Jadi saya akan jabarkan secara umum kan. Cara sukses yang pertama adalah nomor satu adalah punya niat kerja yang kuat. Artinya begitu Anda di daerah, Anda sudah ingin kerja, Anda harus betul-betul punya niat yang kuat. Artinya Anda punya niat yang kuat, niat juga disertai dengan tekadnya, gitu kan. Niat merantau di Jakarta atau di kota gitu kan, pengen kerja gitu kan, pengen sukses jadi pegawai rumahan gitu kan, atau jadi baby sister atau perawat lansia gitu kan, dengan gaji 2 juta, 3 juta atau 4 juta gitu kan. Anda udah punya niat yang kuat gitu kan. Jangan sampai niat kuat yang kuat ini nanti akan diuji gitu kan. Diuji dengan prosesnya gitu kan. Kalau Anda niatnya nggak kuat, ada masalah dikit Anda pengen pulang, Anda mundur, Anda berbalik arah gitu kan, berarti niat Anda belum kuat gitu kan. Jadi yang pertama harus niat yang kuat. Yang kedua adalah selesaikan dulu masalah di kampung. Jadi sebelum Anda berangkat, Anda baiknya Anda mungkin punya sedikit masalah keuangan dengan tetangga kanan kiri, atau masalah warisan mungkin, atau masalah-masalah apapun dengan tetangga Anda, famili Anda, atau keluarga Anda, atau kerabat Anda di kampung harus diselesaikan dulu gitu. Karena kenapa? Karena supaya tidak mengganggu pekerjaan Anda nanti. Karena kenapa? Ketika Anda udah di asrama atau di rumah majikan, nah itu nanti Anda kan udah kerja itu kan. Kalau Anda Bapak saya tak pulang dulu ya, mau ngurusin masalah di kampung saya, itu akan nggak bisa gitu kan. Itu membuat Anda gagal. Jadi yang nomor dua adalah selesaikan masalah Anda dulu di kampung gitu kan. Jadi sebelum Anda, jadi ibaratnya Anda ke kota itu Anda udah betul-betul sudah bersih gitu, Anda langsung bisa udah mau kerja gitu kan. Yang ketiga adalah Anda harus menginvestasikan waktu minimal selama 6 bulan atau 1 tahun. Nah, jadi ini ketika Anda ingin ngerantau ke Jakarta gitu kan, Anda udah siap waktu nih gitu kan. Saya sudah siap waktu selama 6 bulan atau 1 tahun untuk bekerja di rumah orang gitu. Jadi Anda nggak bisa gitu, baru seminggu gitu kan, saya pengen pulang dong gitu kan. Nanti di yayasan gitu, pengen pulang dong, nah itu nggak bisa, berarti Anda belum menyiapkan waktu gitu kan. Padahal yang paling betul adalah Anda harus betul-betul menyiapkan waktu gitu kan, termasuk selama 6 bulan. Nah, 6 bulan atau 1 tahun, karena kontrak di majikan itu berbeda-beda, ada yang 6 bulan, ada juga yang 1 tahun gitu kan. Nah, berarti ketika Anda udah siap menginvestasikan waktu, maka Anda ketika menjalani prosesnya pasti Anda akan dengan senang hati. Karena kenapa? Karena emang Anda udah siap gitu kan. Ya, saya udah siap kerja gitu kan. Dan selama menginvestasikan waktu selama 6 bulan atau 1 tahun kan Anda nanti kan gajian tiap bulan gitu kan. Semakin Anda berani banyak menginvestasikan waktu Anda, memberikan waktu Anda, maka semakin bagus peluangnya untuk keuangan Anda gitu kan. Nomor 4 ya, jadi cara sukses nomor 4 adalah menyiapkan syarat-syarat dan perlengkapan yang diperlukan. Ketika sebelum Anda berangkat, Anda harus syarat-syaratnya untuk bekerja di yayasan apa aja. Nah, Anda disiapkan gitu kan. Terus juga mungkin KTP atau ijazah atau KK, nah itu disiapkan, dan bawa baju-baju perlengkapannya disiapkan. Tak perlu banyak, seperlunya saja. Karena kenapa? Kadang kalau kita kerja di yayasan itu juga dapat seragam nanti itu kan. Ya beberapa bulan sekali dapat seragam gitu kan. Makanya kalau Anda lihat baby sister atau nanny sister itu kan mereka punya seragam tersendiri. Nah, itu namanya ada seragamnya itu kan. Nomor 5 adalah mengikuti proses selama di yayasan, yaitu termasuk pelatihan, pendidikan atau penyesuaian gitu kan. Jadi Anda harus
bisa mengikuti prosesnya gitu kan. Jangan Anda nggak sabaran, karena di dunia ini nggak ada yang instan gitu kan. Jadi semuanya perlu proses gitu kan. Jangankan kalau kita kerja ke luar negeri itu kan, itu prosesnya minimal bisa paling cepat itu 3 bulan, kadang ada 6 bulan, kadang ada 1 tahun baru berangkat ke luar negeri gitu kan. Itu kan kalau ke luar negeri. Ya kalau di yayasan kita kerja di lokal sendiri, di lokal kayak di Jabodetabek atau Jakarta, itu tentu nggak perlu waktu selama itu gitu kan. Paling ya antara 3 hari atau mungkin seminggu gitu, kurang lebihnya seperti itu gitu kan. Kadang yang lagi banyak majikan datang itu prosesnya nggak terlalu lama gitu. Jadi Anda siap mengikuti prosesnya gitu, proses selama di yayasan. Jangan baru sampai yayasan 1, 2, 3 hari pengen balik kampung. Nah itu udah jelas berarti Anda emang nggak siap sukses gitu. Karena kenapa? Karena kalau yayasan gitu, nanti hal-hal yang sifatnya melanggar itu nanti ujung-ujungnya biasanya kena sanksi, dan setiap yayasan punya aturan tersendiri-sendiri gitu kan. Nomor 6, harus sabar menjalani prosesnya gitu. Prosesnya apa? Prosesnya bekerja jadi pembantu itu sabar di dalam yayasan, juga sabar di rumah majikan gitu kan. Artinya itu harus sabar, prosesnya dinikmatin saja gitu kan. Selama Anda menikmati setiap prosesnya gitu, maka kemungkinan suksesnya Anda akan tinggi. Tapi kalau selama Anda masih tersiksa gitu kan, Anda merasa jiwa raga Anda masih di kampung gitu kan, Anda nggak siap gitu kan, itu membuat batin Anda tersiksa. Nah, itu justru malah yang menghambat Anda sendiri gitu kan. Tadinya pengen cepat dapat majikan, ya nggak cepat, gara-gara jadi jiwa raga Anda udah berada di kantor gitu kan, tapi roh Anda masih di kampung. Nah, itu akan menyulitkan Anda sendiri gitu kan. Harusnya apa? Ikhlas saja gitu kan. Sudah niat dari kampung, saya pengen bekerja, niat ikhlas untuk mencari memperbaiki ekonomi gitu kan. Nah pasti itu bisa, rata-rata seperti itu. Nomor 7 adalah melaksanakan tanggung jawab selama dimajikan dengan profesional. Artinya apa? Ketika Anda yayasan udah lewat, terus Anda berada di rumah majikan itu kan, Anda melaksanakan tanggung jawab Anda. Tanggung jawabannya berapa gitu kan? Mungkin di majikan tersebut Anda selama 6 bulan ya. Anda harus menjalani prosesnya selama 6 bulan gitu kan, atau mungkin 1 tahun gitu kan. Makanya itu tadi yang saya sebut di awal tadi adalah Anda siap menginvestasikan waktu Anda gitu kan. Nah ketika udah selama 6 bulan atau 1 tahun, artinya bagaimana? Anda tiap bulan udah gajian terus-terusan. Berarti itu udah menjadi rezeki Anda gitu kan. Anda tiap bulan bisa kirim pulang uang ke orang tua Anda gitu kan, atau ke anak Anda gitu kan, atau ke family Anda gitu kan. Berarti tandanya adalah Anda sudah sukses jadi pegawai gitu kan, ketika Anda menjalankan semuanya, dan tentu itu akan menguntungkan Anda atau demi kebaikan Anda sendiri. Oke, saya rasa itu aja info dari saya. Jadi saya rangkum, jadi itu tadi 7 cara sukses bekerja lewat yayasan gitu kan. So buat mbak-mbaknya yang ingin bekerja, itu lebih bagus Anda harus membaca tips ini supaya bermanfaat buat Anda. Saya rasa itu aja gitu kan. Apabila informasi ini bermanfaat, bisa di like, komen, dan subscribe. Sekian, terima kasih.